Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Imaldasari dengan NIM C0D023030 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan PPT yang berjudul Konsep Aktiva Tetap dalam Akuntansi Pajak. Pertama, latar belakangnya. Aktiva tetap adalah salah satu jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki umur ekonomis yang panjang. Dalam akuntansi pajak, aktiva tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak berakar dari kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk definisi aktiva tetap, jadi menurut PSAK nomor 16, aktiva tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan yang memiliki umur ekonomis yang panjang. Aktiva tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki umur yang ekonomis yang panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ini berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Untuk kriteria aktiva tetap itu berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, terus tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas, terus diperbolehkan atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi aktiva tetap itu dapat diakui jika memenuhi kriteria seperti aktiva tetap harus dimiliki oleh perusahaan, yang kedua aktiva tetap harus memiliki nilai ekonomis, yang ketiga aktiva tetap harus dapat diukur dengan jelas. Selanjutnya adalah jenis aktiva tetap. Jadi yang pertama itu ada aktiva tetap berwujud, seperti tanah dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Terus ada bangunan yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Terus mesin yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Terus ada aktiva tidak berwujud seperti hak paten yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi hak cipta atas produk atau jasa. Terus ada hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi hak cipta atas karya seni atau sastra. Yang terakhir itu merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi hak atas nama atau simbol perusahaan. Selanjutnya ada metode pengakuan aktiva tetap. Jadi ada metode biaya adalah metode pengakuan aktiva tetap yang paling umum digunakan dalam akuntansi pajak. Yang B itu ada metode depresiasi adalah metode pengakuan aktiva tetap yang digunakan dalam akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap ke dalam biaya produksi atau biaya penjualan. Terus yang C ada metode amortisasi adalah metode pengakuan aktiva tetap tidak berwujud yang digunakan dalam biaya produksi, biaya penjualan atau biaya penjualan. Yang D itu metode unit produksi adalah metode pengakuan aktiva tetap yang yang digunakan dalam akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap dalam biaya produksi. Yang E itu ada metode saldo menurun adalah metode pengakuan aktiva tetap yang digunakan dalam akuntansi pajak untuk mengelola biaya aktiva tetap ke dalam biaya produksi atau biaya penjualan. Simpulannya adalah aktiva tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki umur ekonomis yang panjang. Kriteria pengakuan aktiva tetap sangat penting dalam akuntansi pajak. Terus metode pengakuan aktiva tetap ini dapat mempengaruhi perhitungan laba atau rugi yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. Terus depresiasi ini aktiva tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, atau metode jumlah angka tahun. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.